Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Nyimas Wulandari SPDGR, guru bimbingan dan konseling SMP Negeri 2 Pangkal Pinang. Di sini saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11 Kota Pangkal Pinang. Di sini saya akan melakukan coaching untuk supervisi akademik bersama rekan saya. Silakan Ibu kenalkan. Ya, terima kasih Ibu Nyimas. Nama saya Ibu Desi Laili. Saya rekan kerja dari Ibu Nyimas Wulandari. Di sini saya akan melaksanakan observasi akademik. Oke, baik. Jadi di sini saya selaku supervisor dan Ibu Desi sebagai supervisi yang akan hari ini saya observasi dalam rangka supervisi akademik. Jadi saya melakukan praktek ini bertujuan untuk melakukan aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Di sini saya akan melakukan tugas saya sebagai supervisor untuk melihat bagaimana Ibu Desi dalam melakukan pembelajarannya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Desi. Waalaikumsalam Ibu Nyimas. Apa kabarnya Ibu Desi? Alhamdulillah sehat dan bahagia. Alhamdulillah ya Ibu Desi. Terima kasih ya Ibu Nyimas atas kesempatannya. Baik, jadi di sini saya ingin mengajak ngobrol Bu. Ya. Sebelum kita melakukan observasi ada namanya yaitu pra-observasi Ibu. Ya. Nah, jadi saya ingin mengajak sedikit mengobrol lah tentang persiapan dari pembelajaran yang akan diberikan ya Ibu. Nah, jadi tujuan saya akan memberitahu dulu sebelumnya tujuan dari pra-observasi ini untuk apa sih seperti itu. Jadi saya akan melakukan yang namanya pra-observasi bersama Ibu Desi sebagai persiapan awal dari sebelum pemberian pembelajaran. Jadi tujuan supervisi ini juga yaitu saya ingin mengembangkan kompetensi dari Ibu Desi dalam mengajar atau dalam memberikan layanan bimbingan klasikal seperti itu ya Ibu Desi. Jadi itu tujuan observasi kita hari ini. Baik. Jadi bukan saya mau menilai Bu ya. Kita sama-sama belajar Bu Desi paham. Jadi di sini saya akan mengamati ya bagaimana saya akan membantu Ibu dalam mengembangkan kompetensi yang ada pada diri Ibu juga. Baik ya. Jadi sebelumnya kita adakan percakapan atau perencanaan dulu ya Bu ya. Mungkin saya ada beberapa pertanyaan juga ya. Nah, sebelumnya nih apa yang Ibu Desi siapkan untuk supervisi ini? Jadi sebelum pemberian layanan ini saya sudah menyiapkan bahan ajar atau modul ajar berupa RPL, kemudian video pembelajaran, terus ada juga PowerPoint-nya dan beserta dengan alat-alat dan yang dibutuhkan ketika untuk layanan nanti seperti infokus dan speaker dan lain-lainnya. Oke, baik, luar biasa ya Ibu ya persiapannya ya. Nah, kalau saya boleh tahu materi apa yang nantinya Ibu berikan dalam layanan bimbingan klasikal Ibu? Kebetulan saya akan membahas materi mengenai stop perundungan atau stop bullying yang biasa dikenal. Iya. Oke, gitu Bu ya. Nah, tujuan dari layanan bimbingan klasikal ini apa Bu? Tujuannya yang pertama agar konseling itu dapat memahami apa sih itu perundungan atau bullying, kemudian dapat memahami apa sih sebab-sebabnya dan dampak negatif dan positifnya dari bullying itu, dan dapat memahami cara bagaimana mencegah agar tidak terjadi perundungan atau bully itu. Oke ya, baik, luar biasa sekali ya Bu ya. Nah, jadi kira-kira nih dari tujuan tadi ada area pengembangan apa yang ingin Ibu capai? Area pengembangannya? Untuk area pengembangannya di sini saya ingin menunjukkan empati untuk dapat pemahaman peserta didik, kemudian menunjukkan pemahaman terhadap kebutuhan, kondisi serta karakteristik dan
mengakui serta menghargai peserta didik. Seperti Oke, itu. baik. Jadi itu area yang ingin Ibu kembangkan, Bu, Iya. ya. Nah, kira-kira strategi apa nih yang Ibu siapkan? Jadi saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dan menggunakan KSE. Kemudian saya menggunakan metode diskusi kelompok dan video edukasi. Oke, luar biasa, Bu, ya. Nah, melalui supervisi ini, area pengembangan yang ingin dicapai itu seperti apa? Nah, kira-kira aktivitas pengembangannya itu seperti apa, Ibu Desi? Yes, saya ingin peserta didik itu mampu memahami isi dari video materi yang saya tayangkan itu, kemudian mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari perilaku-perilaku yang positif, Ya. kemudian dapat membuat poster. Oke, Ya. baik Ibu. Nah, dari itu semua, tujuan pencapaian seperti apa nih yang pengen Ibu capai? Saya ingin peserta didik itu mampu menampilkan perilaku sosial yang sesuai dengan norma-norma pada kehidupan bermasyarakat, seperti memahami menunaikan hak dan kewajibannya dengan baik sebagai warga negara, serta memiliki komitmen moral terhadap sistem etika dan nilai-nilai sebagai pribadi. Seperti itu. Baik ya. Luar biasa ya. Oke, nah kira-kira ukuran keberhasilan dari supervisi ini seperti apa? Ukuran keberhasilan dari supervisi ini nantinya ukuran terlihatnya seperti apa inginnya anak-anaknya? Saya ingin anak-anak ini tidak hanya dapat mencegah terjadinya bully, tetapi saya ingin anak-anak juga mampu ketika melihat anak yang terkena bully, Ya. itu bisa melapor kepada kalau di sekolah kepada guru, kalau di luar sana kepada orang-orang yang memang yang memiliki keterampilan dan profesional di bidang itu, seperti itu. Oke, baik ya. Jadi itu ukuran keberhasilannya, Ya. Bu, ya. Nah, kira-kira nih kan, kapan kita akan melakukan supervisinya ini, Bu, supaya saya bisa melihat Ibu dalam mengajar, kita melakukan observasi. Insya Allah hari ini, Bu. Oke, berarti hari ini, Bu, ya. Iya, Jam berapa itu, Bu? Jam ke-9 ya, Bu. Jam ke-9. Iya, jam Kira-kira ke-9. jam berapa itu, Bu? Sekitar jam berapa ya? Jam 13.35 lah, Bu, ya. Oke, jam 13.35 Iya. ya. Nanti saya izin untuk hadir juga di Ya, situ, siap. Bu, ya. Baik ya. Jadi dari ini semua akan saya amati, Bu, ya. Saya izin akan mengamati dan akan saya catat di lembar supervisi akademik, Bu. Ya. Nanti saya juga akan men-share, membagi kepada Ibu Desi, ya. Nanti apa saja setelah itu saya amati seperti itu, Bu, ya. Nah, lalu kita akan membicarakan tentang refleksinya juga di pasca observasi, nanti kita akan bertemu lagi, Bu, ya. Siap. Setelah observasi itu selesai. Nah, jadi saya ingin tahu dulu nih dengan Ibu, kita diskusi kapan kira-kira Ibu ada waktu untuk kita melakukan refleksi atau kalibrasi dalam melakukan pasca observasi. Kira-kira Ibu siapnya kapan? Besok aja ya, Bu. Besok pagi boleh. Setelah jam baca Quran dan literasi itu boleh sekitar jam-jam 7:30 ya, Bu. Oke, baik. Jadi besok kita akan melakukan pasca observasi ya, Bu. Iya. Jadi hari ini kita sudah melakukan pra dan kita observasi juga hari ini. Nah, besok kita akan melakukan pasca observasi. Baik. Ya. Jadi apa nih yang Ibu Desi dapatkan setelah kita melakukan pra observasi ini? Saya ngerasa lebih siap sih, Bu, dan lebih yakin untuk memberikan layanan kepada anak-anak, pada peserta didik. Lebih semangat. Iya, layanan klasikal ya, Bu, ya. Ya, luar lebih biasa semangat ya. ya. Semangat Bu Desi ya, luar biasa ya. Ya, semoga lancar ya, anak-anak bisa sesuai dengan harapan Bu Desi. Amin. Ya. Terima kasih, Bu Nyimas. Terima kasih. Inilah observasi kita ya, Bu, ya. Kita akan bertemu lagi habis ini di kelas langsung, Bu, ya. Siap. Terima kasih ya, Bu. Ya, terima kasih, Bu Wassalamualaikum Nyimas. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Lebih semangat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabarnya anak-anak sekalian? Nanti kalau mem tanya apa kabarnya, kalian jawab alhamdulillah, sehat dan bahagia, gitu ya? Bisa? Apa kabarnya anak-anak? Bahagia. Oke, kasih tepuk tangan untuk kalian semua. Cukup? Baik, anak-anak. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, ada baiknya kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu ya. Baik, meminta ada satu orang yang memimpin doa. Ya, silakan. Di dalam hati saja doanya. Oke, silakan. Yang lainnya perhatikan. Baiklah, untuk kita mulai kita hari ini doa yang dalam hati mulai. Baik. Alhamdulillah. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan kita, mari kita buat kesepakatan kelas dulu, ya. Nah, silakan kalian sepakati kira-kira yang pertama apa kesepakatannya? Kalian paham nggak kesepakatan kelas itu apa? Paham ya? Kan udah mem jelasin waktu itu ya, waktu pertemuan sebelumnya. Oke, kesepakatan kelas yang pertama adalah apa? Dilarang ngomong saat guru menjelaskan. Setuju nggak? Setuju ya? Oke, dilarang ngomong. Dilarang berbicara saat guru menjelaskan. Kemudian yang kedua apa? Apa? Ya? Apa? Izin dulu sebelum keluar ke WC. Izin dulu sebelum bertanya. Izin dulu sebelum bertanya. Oke, satu lagi deh. Satu lagi apa? Ayo, satu lagi. Ya? Tidak boleh berkata kasar. Setuju? Setuju. Baik, ini adalah 3 kesepakatan yang harus kita sepakati dan tidak boleh kita langgar dari awal pembelajaran kita sampai dengan pembelajaran kita selesai. Setuju? Setuju. Terus yang melanggar maka akan diberikan konsekuensi ya. Konsekuensinya nanti kita sepakati bersama. Apa konsekuensinya? Oke? Sepakat? Sepakat. Baik. Jadi anak-anak, sebelum itu meminta kalian lepaskan semua yang ada di tangan kalian. Tolong letakkan tangan kalian di paha. Di paha kalian masing-masing. Mohon perhatiannya. Tidak ada yang memegang alat tulis. Silakan letakkan tangan kalian di atas paha kalian masing-masing. Tidak ada yang memegang botol minum ataupun apapun itu. Ya? Sudah? Sudah? Oke. Kalau sudah, silakan rilekskan badan kalian, otot-otot yang ada di dalam tubuh kalian silakan rilekskan. Silakan kalian rilekskan pergelangan dan jari-jari tangan kalian di paha, masih di paha ya. Posisi tangannya. Lemaskan jari-jari tangan. Rasakan tubuh kalian yang bertumpu pada
pada lantai atau tempat duduk Anda. Istirahatkanlah badan kalian. Rasakanlah lantai yang Anda pijak saat ini. Rasakan tempat duduk Anda. Kemudian pejamkan mata. Tidak ada lagi yang bersuara, mohon fokus. Tadi kita sudah sepakat. Silakan pejamkan mata. Kalau masih ada yang ketawa, artinya belum fokus ya. Silakan pejamkan mata. Arahkan pandangan ke depan. Tidak ada yang menunduk ataupun ketawa. Rilekskan kedua kelopak mata kalian. Tarik napas dalam-dalam. Kalau tidak bisa sepakat dengan kesepakatan kita tadi, Mem kasih konsekuensinya nanti. Oke, tarik napas dalam-dalam. Rasakan udara yang masuk ke dalam. Kemudian pikirkan. Sambil tetap bernapas secara sadar, amati apa yang Anda rasakan pada tubuh Anda. Adakah bagian tubuh Anda yang terasa kaku? Leher-leher, lengan atas, bahu kanan. Rilekskan otot-otot perut, kedua belah paha, lutut dan betis, hingga ke seluruh jari-jari kaki. Oke, silakan buka mata kalian. Dibuka secara perlahan dan senyum pada diri sendiri. Jika semua sudah siap dan mampu tersenyum pada diri sendiri, maka Mem akan melanjutkan kegiatan layanan kita. Sudah bisa? Sudah bisa? Baik. Sudah bisa kita mulai? Tidak ada lagi ya yang tidak fokus. Semuanya harus fokus. Tidak ada lagi yang tertawa-tertawa. Baik. Sebelum Mem mulai, Mem akan menjelaskan terlebih dahulu. Hari ini Mem akan memberikan materi mengenai stop perundungan atau stop bullying. Kira-kira kalian paham atau pernah dengar sebelumnya tentang bullying atau perundungan? Ada yang pernah dengar? Mem rasa bullying itu semua kalangan udah tahu ya, termasuk kalian. Sejak SD pun kalian sudah paham ya. Apa sih sebenarnya itu bullying? Tapi kalian belum mempelajarinya secara mendetail. Benar? Nah, maka dari itu di sini Mem akan membahas materi layanan mengenai stop perundungan. Baik. Silakan kalian perhatikan di layar monitor ini ada slide PPT mengenai stop bullying. Nah, apa sih perundungan itu? Silakan dibaca. Minta tolong, Mem. Minus. Yang satunya, silakan. Silakan maju. Ya. Ya, silakan dibaca. Apa itu bullying? Bullying atau perundungan adalah perilaku tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik maupun sosial di dunia nyata maupun di dunia maya. Perundungan juga membuat seseorang merasa tidak nyaman, sakit hati dan tertekan baik dilakukan oleh perorangan ataupun kelompok. Ya, silakan duduk. Terima kasih ya. Jadi bullying itu, apa itu bullying? Adalah perilaku yang tidak menyenangkan, baik secara verbal, fisik, maupun sosial. Di dunia nyata maupun di dunia maya.
Nah, perundungan itu membuat seseorang merasa tidak nyaman, sakit hati, dan tertekan, baik dilakukan oleh perorangan ataupun kelompok. Ya, kira-kira di kelas ini ada gak sih yang ngebully? Ah, tidak ada ya di kelas ini ya. Tidak ada lah, Mem yakin tidak ada. Kalau ada, bagaimana kalau ada? Maka segera laporkan kepada guru ya. Oke, kita lanjutkan. Bully itu ada beberapa jenis. Nah, yang pertama di sini ada bully secara verbal. Nah, biasanya menjadi awal perilaku bully selanjutnya. Contoh bully secara verbal itu seperti mengolok-olok nama. Nah, yang biasa tuh mengolok-olok nama orang tua. Dengan celaan, hinaan, pernyataan-pernyataan seksual contohnya, menggibah, menggosip, dan lain sebagainya. Dan itu dilakukan secara terus-menerus. Maka itu disebut dengan bully verbal. Ya, bully verbal. Kemudian bully secara fisik. Yang kedua adalah bully secara fisik. Seperti menendang, memukul, mencakar, merusak barang, meludahi, dan lain sebagainya. Yang teriak nih biasanya pernah kejadian ya? Atau pernah melakukan? Korban. Tidak boleh ya. Kalau ada yang seperti itu, dan itu dilakukan secara terus-menerus, maka itu namanya bully secara fisik. Maka harus lapor kepada guru ya, agar bisa ditindaklanjuti oleh guru. Gitu ya. Nah, jika tidak segera dihentikan, maka akan ada kecenderungan menjadi tindakan kriminal. Bahaya ya. Kemudian yang ketiga adalah bully secara rasional. Silakan baca. Maju. Bullying secara rasional. Bullying secara rasional dilakukan dengan memutuskan relasi hubungan sosial seseorang dengan tujuan pelemahan harga diri korban secara sistematis melalui pengorbanan, pengucilan, dan penghindaran. Contohnya seperti pandangan mata yang agresif, cibiran, tertawa, dan bahasa tubuh mengejek. Nah, silakan duduk. Terima kasih ya. Nah, jadi itu merupakan bully secara rasional ya. Paham kan kira-kira? Oke, kita lanjut. Bullying elektronik atau cyberbullying. Nah, ini biasa sering dilakukan ya di dunia maya. Jadi, merupakan bentuk perilaku bullying yang dilakukan melalui secara sarana elektronik. Biasanya ditunjukkan untuk meneror korban dengan menggunakan tulisan, animasi, gambar, dan rekaman video yang sifatnya mengintimidasi, menyakiti, dan menyudutkan. Ya, hati-hati jadi ya dalam bersosial media ya. Banyak sosial media, ada apa aja? Ada Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, WA juga termasuk ya, Twitter. Nah, itu semua sosial media. Jadi hati-hatilah dalam menulis, memposting video, foto ya yang bisa menjadikan itu sebagai cyberbullying. Ketika ada video-video yang mengandung tulisan maknanya adalah sebagai bentuk ujaran kebencian ya, ngata-ngatain, meneror. Nah, itu semua termasuk cyberbullying. Itu ya. Nah, sebelum melanjutkan ke dampak dari bullying, silakan kalian tonton video ini terlebih dahulu. Betul, Mbak.
Tidak ada suaranya ya. Tapi di situ ada bacaannya ya. Silakan kalian baca ya. Tolong perhatikan nak ya. Ini speakernya nggak bisa ya? Hidup suaranya. Oke, ya karena ada masalah dengan speakernya ya, tapi kan kalian masih bisa ya membaca itu ya. Jadi, jadi itu tadi cerita anak interaktif mengenai perundungan, gitu ya. Nah, kira-kira apa sih yang didapat dari video ini tadi? Yang kalian dapatkan apa? Boleh satu orang? Ya, silakan. Tangan kanan. Ya, Zaki silakan. Ya, benar sekali. Jadi jangan membuli orang lain karena dampaknya sangat fatal. Ya, benar sekali ya yang disampaikan oleh teman kalian. Terima kasih Zaki. Ada lagi nggak yang lainnya? Oke, jadi jangan sekali-kali melakukan bullying. Nah, karena dampaknya akan mengalami hal-hal yang menyakitkan yang mungkin tidak dialami oleh pelaku bully. Jadi pelaku bully tidak akan tahu bagaimana rasanya ya. Yang tahu itu yang korbannya itu. Ya, kalau bully secara fisik, apa yang dirasakan? Sakitnya sakit secara fisik, tidak hanya fisik tapi mentalnya juga ya. Begitupun dengan ucapan. Ucapan itu juga ya, bully verbal. Ya, bully secara verbal, bully yang diucapkan gitu ya. Nah, itu juga menyakitin juga dah. Menyakiti kan? Nah, jadi menyakiti juga. Nah, oke. Tuhan menciptakan kita dengan unik, tidak ada yang sama satu dengan yang lainnya, maka hargai perbedaan itu karena membuat dunia kita semakin penuh dengan warna. Baik, anak-anak, membagikan kelompok kalian ya. Jadi satu kelompok itu terdiri dari 6 orang. Jadi silakan dibentuk kelompoknya. Nah, kemudian setelah itu silahkan Mem sudah siapkan kertas itu kertas kosong, silahkan gambarkan di dalam kertas kosong itu poster, silahkan gambarkan poster
mengenai anti perundungan atau bully dengan kalimat yang baik dan benar, ya, serta tulis makna dari gambar tersebut, ya. Oke, buatnya satu kelompok satu saja ya. Mem kasih waktu. Baik. Sudah selesai? Dikit lagi. Ya, ada kelompok yang sudah selesai? Baik, kelompok yang sudah selesai silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, kelompok berapa yang sudah selesai? Ya, silakan maju ke depan yuk. Semuanya, semua anggota kelompoknya. Ayo. Oh, ini sudah selesai kelompok 3. Oh ya sudah, kelompok 3 dulu, yuk maju semuanya. Silakan maju kelompok 3. Oke, baik. Silakan dipresentasikan. Silakan ditunjukkan dulu ke teman-temannya hasil gambar posternya. Baris yang benar, baris yang rapi. Tinggi-tinggi nak, tinggi nak. Itu gambar posternya ya. Baik. Silakan presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dari kelompok berapa? Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 6 orang. Saya Panabu Panabu. Saya baik. Pada kali ini kami akan presentasikan poster kami. Baik, dalam poster ini terdapat gambar yang mencontohkan 3 orang membuli 1 orang. Kasus tersebut adalah bullying verbal, yang dimana 3 orang tersebut membuli satu orang ini dengan perkataan. Baik, perilaku bullying verbal ini tentunya tidak baik karena dapat membuat orang menjadi depresi, stres, dan lain-lainnya. Ya, Baik, ayo lanjutkan. baik, akan saya ulangi. Nah, bisa dilihat untuk poster kami di sini yaitu ada 3 orang yang membuli 1 orang. Ya, contohnya. Contohnya, ya, belum. Ayo lanjutkan lagi nak. Jadi itu posternya mengenai 3 orang yang membuli 1 orang ya. Oh gitu. Terus situ bulinya secara verbal. Oke, secara verbal. Kemudian maknanya dari poster itu tadi apa? Makna dari poster Poster ini adalah dengan
perilaku bullying verbal. Kita dapat melukai perasaan orang dengan perkataan yang kita sebut, orang dapat menjadi depresi dan bisa berakhir. Ya, artinya itu bulinya terjadi secara terus-menerus ya. Artinya di bulinya secara terus-menerus. Akhirnya itu yang gambar yang arsiran hitam itu artinya korban ya. Ya, berarti korbannya mengalami depresi. Akhirnya sampai dengan bunuh diri ya? Iya. Wow, bahaya sekali. Jadi maknanya adalah kalimat terakhirnya adalah Janganlah membuli seperti di pesan kami, stop bullying. stop bullying jadinya. Makna dari stop bullying adalah kita harus memberhentikan semua aksi bullying maupun bullying verbal Dan dan cyberbullying. cyberbullying. Baik, jadi itu ya maknanya ya sangat bagus sekali ya. Makna dari gambar dari kelompok 3 ini tadi. Baik, kita kasih applause untuk kelompok 3. Baik, silakan ditutup. Baik, sekian dari hasil dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk untuk kelompok 3. Silakan duduk. Oke, anak-anak. Jadi karena kita ini terhalang oleh waktu, jadi waktunya udah habis tadi. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya untuk presentasi kelompok-kelompok yang lainnya yang belum maju. Baik, sebelum itu maka Mem akan suruh satu orang ya yang bisa menyimpulkan apa sih yang kita bahas hari ini. Ayo silahkan, siapa yang berani? Kesimpulannya, ya. Siapa? Siapa duluan? Ya, Zaki. Silakan Zaki. Boleh berdiri, boleh. Kesimpulan dari materi kita hari ini ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Sarah. Saya akan memberi kesimpulan tentang materi hari ini. Jadi, kesimpulan materi hari ini, janganlah membuli seseorang tanpa sebab, karena bisa berakibat fatal. Walaupun kalian membuli dengan cara apapun, tapi tetap saja aku berakibat fatal. Jadi saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita kasih aplaus untuk Zaki. Oke, terima kasih ya Zaki. Jadi itu kesimpulan kita hari ini ya, kesimpulan materi yang kita bahas hari ini. Baik, satu orang lagi ya, refleksi ya, kita refleksi ya. Ayo satu orang lagi, apa sih yang kalian rasakan setelah mendapatkan materi bullying ini? Apa sih yang kalian rasakan? Ya, satu orang, satu orang. Ayo, siapa yang berani? Ya, Naila. Ya, Naila tadi tunjuk tangan, ayo. Apa yang Naila rasakan setelah mendapatkan materi mengenai bully? Apa yang dirasakan? Berdiri, berdiri. Perasaannya senang. Dampak dari bullying dan jenis-jenis bullying. Ya, jadi senang ya? Senang? Senang nggak? Senang. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Baik. Terima kasih ya untuk kalian semua yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan layanan hari ini. Ya, untuk semua kelompok yang sudah mengerjakan LKPD-nya, ya terima kasih banyak. Kalian semua hebat dan meminta untuk kalian tidak hanya memahami saja, tetapi bisa
menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kalau melihat orang yang dibully harus apa? Harus melapor ya, harus melapor ke BK. Kalau itu terjadi pada diri kalian sendiri yang dibully, maka kalian harus laporkan ya. Kalau kalian melihat ada yang dibully, kalian harus menolong dan melaporkannya. Oke, baik anak-anak, terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas waktunya. Sebelum kita mengakhiri, ada baiknya kita lafalkan hamdalah, alhamdulillah, hirabbil alamin. Silakan dipimpin doa dalam hati saja. Sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, berdoa. Alangkah baiknya kita berdoa. Doa dalam hati. Selesai. Oke, doa tadi mengakhiri kegiatan kita pada hari ini ya. Silakan anak-anak kalian bersiap-siap, bukunya disimpan, alat tulisnya disimpan, dan silakan kembali ke posisi duduknya masing-masing. Baik, untuk mengakhiri materi kita pada hari ini, maka Mem ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Desi. Waalaikumsalam Ibu Nyimas. Masya Allah, Ibu Desi luar biasa ya dalam Masya memberikan Allah. layanan kemarin, layanan klasikalnya. Masya Allah, terima kasih, Bu. Baik, Ibu Desi, di sini saya tuh ingin mengajak Ibu ngobrol nih ya terkait pasca observasi. Nah, kita kan perlu membahas nih apa yang sudah Ibu lakukan di observasi kemarin. Kita perlu merefleksikan ya saat observasi kemarin tuh apa saja yang perlu dikembangkan dan apa yang sudah baik dari Ibu Desi sendiri. Nah, jadi saya ingin mengajak Ibu di sini untuk melakukan pasca observasinya, Ibu ya. Oke, baik Bu ya. Jadi percakapan ini juga bertujuan untuk merefleksikan apa yang sudah Ibu laksanakan dalam layanan bimbingan klasikal Ibu. Nah, kita merefleksikan bersama, mengkalibrasikan. Nah, jadi di sini kita melakukan pasca observasi tujuannya. Nah, sebelumnya saya mau nanya dulu, bagaimana nih perasaan Ibu Desi setelah melakukan observasi kemarin? Saya merasa senang dan lega Bu ya. Alhamdulillah sudah berjalan sesuai dengan baik gitu ya, walaupun masih ada kekurangan ya, tapi saya ngerasa senang lah karena udah selesai gitu. Oke, berasa senang Bu ya. Iya. Nah, bagaimana nih Ibu menilai sendiri performa dalam observasi yang kemarin Bu? Menurut saya sebenarnya kurang optimal ya Bu, tapi sebenarnya kurang optimalnya itu dalam hal waktu sebenarnya gitu ya, karena waktunya kurang. Baik. Nah, dari skala 1 sampai 10 nih Bu ya. Nah, kira-kira Ibu menilai performa Ibu tadi di angka berapa? 1 sampai 10 ya? Ya. 8. 8, luar biasa ya Bu ya. Nah, kalau boleh tahu mengapa Ibu memilih angka 8 untuk Ibu menilai performa Ibu? Karena menurut saya apa yang sudah saya sampaikan kemarin sudah sesuai dengan layanan RPL dan sesuai dengan tahapan-tahapannya, sehingga menurut saya pun sudah sampai kepada peserta didik. Apa yang ingin saya sampaikan itu sudah sampai kepada mereka, dan mereka pun ketika saya amati kemarin itu sangat antusias gitu, apalagi pembahasannya ini mengenai bullying ya, stop perundungan gitu kan. Dan ini kan terjadi di sekitar kita ya, di lingkungan sekolah banyak terjadi. Nah, jadi kalau menurut saya kenapa itu 8 ya, menurut saya sudah sampai di situ karena sudah sesuai gitu. Oke ya Bu ya, itu karena jadi belum ya optimal ya, jadi
Kalau 10 kan terlalu sempurna ya, Bu. Enggak apa-apa Bu, itu yang Ibu nilai ya, yang Iya. Ibu rasakan. Baik. Nah, jadi di sini bolehkah saya nih Bu ya menyampaikan hasil pengamatan saya kemarin? Kan Iya. saya bersama Ibu nih di observasi. Nah, saya ingin menyampaikan apa hasil pengamatan Boleh, saya. boleh. Bu ya? Silakan, Baik. Bu. Jadi di sini saya mengamati, nah yang kemarin itu Bu ya, pada saat Ibu memberikan layanan, Ibu tuh sudah melakukan komunikasi yang positif Bu, yang baik dalam memberikan layanan. Yang pertama seperti Ibu melakukan, yang pertama Ibu melakukan PSE-nya ada nih, diferensiasinya Iya, juga ada. menggunakan stop. Kemarin juga dari Ibu mengawalinya dengan salam dan berdoa dulu kemarin. Lalu juga Ibu tidak lupa membuat keyakinan kelas bersama anak-anak. Iya. Itu sangat luar biasa Ibu. Ibu juga memberikan beberapa pertanyaan tematik yang saya amati untuk melihat nih kemampuan anak tuh dasarnya seperti apa tentang bully Bu ya. Lalu Ibu juga mengapresiasi mereka, mengucapkan terima kasih pada saat mereka sudah maju membacakan. Masya Allah luar biasa sekali Bu Desi. Nah sudah itu pemaparan, saya lihat konten dalam layanan Ibu itu luar biasa. Ada yang bisa dibaca, lalu juga audionya Bu ya. Nah lalu juga Ibu memberikan quotes pada akhir di konten itu Bu ya. Iya. Saya lihat wah luar biasa sekali. Jadi apresiasi ibaratnya positif Bu ya, afirmasi positif untuk anak-anak juga itu luar biasa. Terutama juga anak-anak aktif dalam kelompoknya. Ibu memberi apresiasi bersama anak-anak juga. Nah itu kan salah satu bagian dari komunikasi positif Bu yang Iya, sudah Ibu benar. kembangkan, yang Ibu Benar. sudah baik Ibu lakukan. Sudah itu Ibu juga membuat kenyamanan dalam kelasnya juga ya. Jadi hal-hal itu sudah baik menurut saya yang sudah Ibu lakukan. Nah, namun demikian saya amati juga, saya lihat-lihat masih ada yang bisa Ibu kembangkan nih, yang masih Ibu bisa kembangkan di kedepannya. Misalnya Ibu masih bisa juga melakukan hal-hal seperti Ibu melakukan mengecek dulu nih di awal pembukaan presensinya, presennya Bu Iya, ya. Lalu Ibu bisa di awal itu Ibu menjelaskan dulu langkah-langkah apa sih layanan kita pada hari ini supaya anak-anak tergambarkan ya Bu ya. Lalu juga Ibu di awal itu bisa juga menyampaikan tujuan layanannya pada hari itu seperti apa ya. Nah bisa juga nanti Ibu pas di kelompok itu Ibu keliling melihat satu-satu, boleh untuk mengamati lebih lanjut ya Bu ya. Iya. Mungkin kemarin tuh hanya di depan-depan saja Bu Iya, ya. iya. Karena ya mungkin melihat waktu dan lain hal Bu ya, kelasnya juga, kondisi kelasnya. Oke, tapi itu sudah sangat luar biasa pendekatan-pendekatan yang sudah Ibu berikan ya Bu ya, sangat berdiferensiasi. Nah bagaimana nih, saya mau dengar itu dari pendapat saya setelah saya observasi Ibu kemarin ya Bu Iya. ya, saya masuk. Nah bagaimana nih pendapat Ibu setelah mendengar observasi saya itu? Saya Hasil senang ya Bu, pengamatan. sebelumnya terima kasih. Jadi sebelumnya mungkin saya sempat tidak sadar bahwa itu tidak saya lakukan gitu ya. Mungkin kedepannya nanti akan saya ya lebih ini lagi ya, lebih teliti lagi lah kedepannya agar tidak ada lagi yang terlewatkan. Iya, wah luar biasa, Masya Allah ya Ibu ya. Nah, dari diskusi kita ini, apa nih yang sudah terbayangkan nih oleh Ibu Desi ya, untuk dilakukan ya, agar bisa meningkatkan lagi performa Ibu Desi di area-area yang tadi saya sudah sebutkan. Mungkin yang pertama saya akan mengatur waktu dengan baik ya. Nah, sehingga tahapan-tahapan itu bisa sesuai dan tidak ada yang sampai terlewatkan gitu ya. Dan kedepannya saya akan melakukan pendekatan terhadap murid gitu ya. Oke, baik ya, luar biasa. Jadi ada hal yang sudah Ibu lakukan. Nah, kira-kira nih, tadi kan Ibu sudah merencanakan apa yang akan Ibu lakukan ke depannya ya. Nah, kira-kira kapan itu Bu akan melakukannya? Insya Allah di pembelajaran berikutnya, kemungkinan minggu depan ya Bu Minggu ya. depan, Bu, Pada hari ya. Selasa di kelas 8H kalau jadwalnya. Oke, minggu depan Bu ya, Masya Allah sudah ada Bu ya bayangannya. Ya. Nah, itu berarti di kelas 8H Bu ya, tempatnya untuk dikembangkan ya Bu ya, tempatnya. Oke,
di kelas 8 yang saya ampu. Oh, di kelas 8 Bu ya, Iya. yang Ibu ampu. Besok minggu depannya di 8H, mungkin setelahnya di kelas 8 Ya, lainnya di kelas yang 8 Ibu yang ampu. lainnya, Oke, benar. luar biasa ya Bu ya. Nah, kira-kira siapa nih Bu yang bisa membantu Ibu nih untuk untuk melakukan observasi atau melihat lagi kayak gitu, mengembangkan diri Bu. Yang pertama rekan sejawat Oke, untuk membantu baik. saya mengamati ya. Kemudian wali kelas, nah agar bisa berdiskusi mengenai peserta didik Oke, gitu ya. baik. Dan kemudian peserta didik itu sendiri untuk membantu ya menyiapkan alat-alat yang akan digunakan gitu ya, alat-alat apa saja yang diperlukan seperti itu. Oke, luar biasa Bu ya. Nah, hasil pengamatan yang ini Bu ya, pengamatan ini akan saya catat nih di POM supervisi akademik Bu ya, Ya. izin ya. Jadi Siap, nanti siap. hasil-hasil semuanya ini akan saya catat di POM-nya, ada beberapa POM Bu ya. Nah, baik. Jadi apa nih yang bisa Ibu dapatkan ya dari proses supervisi ini Bu? Yang pertama saya lebih paham ya area apa saja yang perlu saya kembangkan gitu ya. Masya Allah, Kemudian luar biasa. saya juga jadi tahu bagaimana proses anak-anak dalam layanan yang saya berikan kemarin ya. Oke, baik. Jadi luar biasa lah ya yang Ibu dapatkan Bu Iya. ya. Nah, terima kasih sebelumnya Ya, Ibu Desi ya sama-sama. sudah mau saya observasi Iya, untuk supervisi terima akademik kasih, kali Ibu. ini, sudah juga meluangkan waktu untuk kita melakukan pasca observasi nih Bu Iya. ya. Semoga kedepannya Ibu lebih sukses lagi. Amin, terima jadi kasih. guru yang luar biasa. Ibu Nyimas juga Amin, semangat amin. CGP-nya. Amin, terima Semoga kasih, lancar Desi. sampai dengan selesai. Sukses Amin. selalu pokoknya. Oke, sukses untuk kita Bu Ya. ya. Terima kasih ya Bu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya.